Sosial media telah menjadi pisau bermata dua yang memang sudah terlalu tajam, di mana di satu sisi sosial media bisa membawakan hal positif ke banyak orang, entah itu sebagai pekerjaan, mencari relasi, dan lain-lain. Tapi di satu sisi juga, bagi orang-orang yang literasinya kurang atau selalu salah paham, sosial media bisa menghancurkan hidupnya, mulai dari keuangan bahkan sampai ke rumah tangganya. Loh kok bisa? Jadi inilah riwahnya orang-orang yang gampang banget disetir oleh sosial media. Dan kali ini gue mau bahas yang santai aja. Sudah menjadi pengetahuan umum jika memang sosial media masih saja dipenuhi oleh konten-konten aneh yang berkodok konten hiburan. Yang menjadi masalah adalah konten-konten yang mereka bilang hiburan ini tanpa sadar membuat pikiran audiensnya sedikit kacau. Konten-konten yang gue maksud sendiri adalah konten-konten yang sifatnya itu sharing pengalaman hidup. Dan dari sharing pengalaman hidup ini tentunya mencakup dalam banyak bentuk konten. Entah sharing lewat konten-konten quotes yang kayak gini, ini dan ini, sharing pengalaman lewat storytelling, sharing pengalaman lewat vlog, dan yang paling males, sharing pengalaman yang sifatnya itu konten teks-teks nggak jelas yang dikemas dalam bentuk aib. Pokoknya konten-konten yang intinya sharing semua aspek kehidupan si konten kreator, entah percintaan dan lain-lain. Ditambah konten-konten seperti ini itu biasa dibawakan dengan bangganya oleh si konten kreator. Dan pengalaman hidup ini bener-bener gak difilter. Semua aspek pengalaman hidup mulai dari yang paling bahagia sampai ke pengalaman paling buruk, mulai dari pencapaian sampai ke aib. Dan yaitu bermasalah karena mau dari sharing pengalaman normal apalagi sharing aib itu tanpa sadar malah akan menciptakan standar atau normalisasi baru untuk orang-orang yang kurang paham. Seperti contoh, jika ada konten kreator yang setiap hari membuat konten yang isinya itu kebahagiaan dia tentang apapun itu, terkadang justru konten itu membuat beberapa, bahkan mungkin kebanyakan audiens mengubah standar hidup mereka. Kalau ya hidup bahagia itu ya minimal kayak si konten kreator ini. Ya akhirnya contoh kayak tadi bisa membuat orang-orang yang hidupnya itu awalnya bahagia-bahagia aja atau yang nyantai aja malah jadi depresi dan kacau karena merasa bahwa hidupnya belum suah seperti si konten kreator tadi. Dan yaitu diperparah karena konten yang gue sebutin tadi itu sudah terlalu banyak dengan bentuk yang beragam. Konten quotes, konten curhat, konten flexing, dan masih banyak lagi. Konten quotes tergantung konteksnya, seperti quotes tentang percintaan dan lain-lain akan membuat standar orang tentang melihat pasangan itu jadi kemana-mana. Konten curhat membuat standar orang-orang tentang kehidupan ini itu jadi makin kemana-mana. Konten flexing tentu akan membuat standar finansial kalian ya makin aneh-aneh. Pada intinya konten-konten zaman sekarang entah kenapa seolah menjadi standar baru bagi pikiran banyak orang. Dan ini menjadi problematik banget karena pada akhirnya akan membuat orang-orang yang harusnya biasa aja malah jadi kepikiran dan depresi karena merasa hidupnya belum memenuhi standar yang aneh-aneh di sosial media. Sebuah keluarga sederhana yang rumah tangganya damai-damai aja, tapi karena sering melihat sosmed dan melihat konten yang isinya itu rumah tangga yang bahagia tapi dibaluti dengan kemewahan finansial atau keromantisan yang macem-macem itu, bisa saja membuat rumah tangga dari keluarga sederhana tersebut malah jadi rusuh bahkan berujung cerai. Dan sedihnya itu sudah beneran terjadi di dunia nyata. Ada lagi contoh orang yang finansialnya masih berproses di umur sekian, tapi karena sering melihat video-video flexing anak-anak muda sukses, karena mereka gesek-gesek duit mereka di investasi entah itu kripto atau apapun itu, si orang yang finansialnya ini padahal masih berproses malah depresi dan berusaha ikut-ikutan gesek-gesekan duit di investasi yang dia sendiri belum tahu cara kerja investasinya itu. Yang dia tahu adalah biar dia cepat kaya kayak anak-anak muda tersebut. Dan ya nyatanya juga sudah banyak terjadi orang-orang yang jatuh miskin atau terlilit hutang akibat konten flexing atau standar finansial yang gak jelas dari sosial media. Dan ya pada akhirnya yang disalahkan di sini ya siapa? Pertama, sebenarnya sudah jelas si konten kreator yang asal membuat konten yang seolah membuat standar aneh-aneh di sosmed. Tapi yang namanya konten kreator yaitu cuma ladang cuannya mereka doang.
Yang sebenarnya patut disalahkan dan aneh adalah kenapa netizen zaman sekarang itu gampang banget disetir oleh orang-orang seperti konten kreator perusak standar kehidupan ini. Ya jawabannya cuma satu, dan itu sudah jelas adalah FOMO. Tidak bisa dipungkiri semua studi kasus yang gue kasih contoh di chapter sebelumnya tentu saja diakibatkan oleh para netizen itu terlalu FOMO atau fear of missing out, atau ya takut ketinggalan tren terhadap semua konten yang ada di sosial media. Orang-orang pada pamer iPhone, si netizen malah FOMO kebelet pengen punya iPhone juga. Orang-orang pada main kripto, si netizen malah FOMO ikut-ikutan main kripto karena kebelet cepet kaya, tanpa sadar kalau kripto ya risikonya juga tinggi kalau asal-asalan. Orang-orang sosmed pada umbar aib, ya netizen juga kebelet umbar aib biar ikut ngetren. Dan FOMO sendiri bisa terjadi karena seseorang merasa memiliki tekanan untuk segera diterima oleh kalangan sosial. Yang artinya jika kita contohkan di kasus ini, netizen-netizen di internet itu memang kebelet ingin diakui dan haus validasi di sosial media, sehingga selalu takut ketinggalan tren yang sedang ramai di sosial media itu sendiri. Mau trennya itu baik atau buruk, orang-orang FOMO nggak akan peduli karena yang penting dia nggak akan ketinggalan tren biar bisa diterima atau ya bisa disamaratakan. Padahal realitanya hidup orang-orang ini ya sebenarnya normal-normal aja, tergantung kondisinya. Karena seperti yang selalu gue bilang, kehidupan orang-orang itu ya berbeda semua dan tidak bisa disamaratakan. Jika orang lain bisa mencapai sesuatu, bukan berarti kita juga harus mencapainya. Begitupun juga dengan sebaliknya, kita bisa mencapai sesuatu, bukan berarti orang-orang lain harus ikut mencapai apa yang kita capai. Karena apa yang kita capai belum tentu adalah hal yang terbaik untuk orang lain, dan apa yang orang lain capai belum tentu yang terbaik untuk kita sendiri. Ditambah juga di sosial media ya semuanya mostly palsu. Orang yang kesannya mewah-mewahan ya bisa aja itu cuma properti syuting aja. Orang yang rumah tangganya kesannya harmonis banget dengan segala standarnya itu belum tentu bahagia di dunia nyatanya. Intinya ketika sudah yang namanya masuk ke sosial media, pemikiran dewasa itu sangat penting agar kita tidak terkena dampak FOMO yang berlebihan sampai-sampai takut ketinggalan tren ini itu mau sesampah atau serusak apapun trennya, sehingga malah membuat standar kehidupan kita jadi aneh-aneh. Karena standar realistis adalah standar yang memang sesuai dengan kondisi kalian masing-masing, yang emang setiap orangnya berbeda-beda. Jika kalian adalah pekerja keras, wajar aja jika kalian memiliki standar yang tinggi untuk dicapai. Tapi jika kalau kalian pemalas, ya sadar diri aja, ya pada dasarnya tidak seharusnya memiliki standar yang tinggi-tinggi banget agar kalian tidak kepikiran dan berujung depresi. Karena kalau sudah yang namanya depresi, kalian tidak akan mengalami perubahan hidup untuk menjadi lebih baik karena terlalu banyak memikirkan hal yang itu-itu aja. Intinya kurangi FOMO yang berlebihan yang sampai-sampai merusak semua hal yang sudah kalian capai. Hidup kalian ya hak kalian. Tidak perlu terus merasa hidup kalian harus seperti orang lain yang bisa mencapai atau memiliki pengalaman yang macam-macam itu. Karena sekali lagi kalau udah ngomongin standar sosial media, sudah jelas semuanya itu palsu dan tidak relevan ke semua orang. Jadi nggak perlu sok-sokan FOMO terhadap konten-konten yang ada di sosial media. Jadi kira-kira apa kalian punya pendapat lain tentang topik ini? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian pernah merasa hidup kalian belum bahagia akibat standar-standar di sosial media? Silahkan komen. Pada akhirnya standar-standar di sosial media itu palsu alias konten doang biar rame dan diperdebatkan. Jadi tidak ada gunanya kalian menjadikan standar sosial media sebagai standar hidup kalian. Jadi kira-kira internet culture apa lagi yang bisa gua bahas? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.